Bima bayu ngedek aku geni murup mati dining aku. Rep sirep atine wong sak Banyuwangi ngedeleng santi mabur tengah wong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati wa badani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Pilih seluruh panitia, wabil khusus para jamaah Mushola An-Nur mengucapkan rasa terima kasih atas hadirnya para bapak-bapak, ibu-ibu telah memenuhi undangannya dan sempat menghadiri maulid yang diadakan di Mushola An-Nur ini. Qal badru alaina fantafat minhul budur misla husnik ma ra'ayna kuntu kurang semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت liutamima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa sahidin. Alhamdulillahi rabbil. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Suyono Hasan beserta Pak Jamingan, Bapak Ustaz Salihin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, Bapak Bahrun selaku Ketua Takmir Mushola An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang berbahagia,
yang calon generasi penerus bangsa, insyaallah soleh dan soleha, amin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad. Bapak, Ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Setiap bulan kita itu diingatkan oleh Allah dan kita ingat sendiri. Bulan Rajab diingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bulan Ramadan diingatkan dengan turunnya Al-Quran Karim. Bulan Syawal diingatkan dengan halal bil halal. Bulan Rabiul Awal diingatkan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad. Hadirin rahimakumullah, datangnya kita ke tempat ini bukan tanpa arti dan tanpa makna. Langkah ibu-ibu, bapak-bapak niatkan pengajian silaturahim, satu langkah diangkat dosanya oleh Allah, satu langkah dihapuskan dosanya oleh Allah, satu langkah diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Duduknya kita di majlis ilmu, majlis zikir, majlis cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bumi yang diduduki ini akan ngomong sendiri. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bumi akan ngomong sendiri. Baik orang beriman, orang soleh maupun orang yang tidak soleh, bumi akan ngomong sendiri. Bumi ini selaku ibu kita yang nanti menilep kita sendiri. Terbuat dari tanah manusia diciptakan, akan kembali ke tanah manusia dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saya? Saya hamba Allah. Mau kemana saya akan kembali kepada Allah. Kita punya nama masing-masing. Siapa saya? Saya Santibi. Mau kemana saya akan kembali kepada Allah. Tinggal nunggu giliran. Saya atau Bapak Ibu duluan. Mudah-mudahan Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Amin. Amin aja pelit. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, tidak bisa maju, tidak bisa mundur kapan. Tinggal nunggu giliran kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Satu hari 2 orang meninggal, orang yang agak terkenal di desa Banyuwangi, desa Mandah dan sekitarnya, Pak Gito dengan Pak Satan Margono. Meninggal dunia. Sebagai introspeksi diri kita kepada beliau, melihat beliau, kita akan menyusul semacam itu. Maka oleh sebab itu, mudah-mudahan pengajian ini ada manfaatnya. Dan cinta kepada Rasul membawa syafaat baginda Rasul kepada kita. Amin ya Rabbal. Anggota tubuh kita pun akan ngomong sendiri. Dalam surat Yasin ayat 65 Allah jelaskan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti, hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hari Sabtu, bukan hari Minggu, bukan hari Senin, pada hari itu nanti, hari di mana manusia tidak dapat berbicara dengan lawannya, mulut terkunci oleh Allah, tangan ngomong sendiri, tangan ke ngomong dewek. Bima bayu ngedek aku geni murup mati dinding aku. Rep sirep atine wong sak Banyuwangi ngedeleng santipi mabur teng awang-awang. Ilmunya mak lampir keluar. Siapa yang hobi nonton sinetron India? Sampai mana udah sinetronnya itu? Maruya. Raja Magadha lagi perang dengan raja apa namanya itu? Chandragupta. Hadirin rahimakumullah. Tidak sebatas anggota mulut, tangan, tapi pendengaran malam hari ini, penglihatan malam hari ini,
dinilaikan ibadah kepada Allah manakala sejuk mendengarkan pengajian, berdoa kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana mas'ula. Sungguhnya pendengaran, hati manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mata kita melihat pada malam hari ini, telinga kita mendengar pengajian, mendengar hadroh dari Pak Musari tadi yang begitu indah, sindiran-sindiran maknawi yang begitu berbekas, mudah-mudahan menjadi bekal kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Sebelum kejadian itu ada tentara gajah, diabadikan asbabun nuzulnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil warsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum kasim makul. Lahirlah baginda Rasulullah, kalau ulama catat sebulan, ada yang mengatakan seminggu setelah penyerangan tentara gajah, ada yang mengatakan 1 bulan. Tanah yang untuk parkir tentara gajah, maaf saya pernah singgah di situ. Namanya Ma'asyiral Haram, bukan Masjidil Haram. Ada tanah yang dibenci oleh Allah, tanah suci, ada tanah suci, ada tanah yang dibenci oleh Allah. Rupanya saya tanya, tanah yang dibenci oleh Allah itu tanah tempat parkirnya tentara gajah pada waktu itu. Maka tentara gajah sudah mengepung Saudi Arabia, Mekah terutama. Di lembah Ka'bah itu, di lembah, sisinya gunung yang berderet-deret. Ada juru kunci Masjidil Haram pada waktu itu, Abdul Muttalib, ngungsi karena ada tentara gajah yang luar biasa itu. Ketika itu hadirin rahimakumullah, kambing-kambing penduduk, unta-unta penduduk diambil oleh pasukan Abraha. Abdul Muttalib bilang, kalau panglima dan tuan-tuan ingin ngambil binatang ternak kami, ambillah, tapi Ka'bah ada yang punya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Konon cerita lahirlah baginda Rasulullah SAW, dibawa muter-muter ke Ka'bah semacam kita tapaul ketika al-berjanji, ketika cukuran anak-anak kita dibawa muter-muter. Penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Rasul dibawa muter-muter Ka'bah sama Said Abdul Muttalib, dibawa tawaf. Maka kita ketika anak-anak kita punya cucu, kita ibunya melahirkan lagi, ada saudara kita lahir melahirkan anak, dibacakan al-berjanji, optimis kepada Rasul, kemudian dibawa muter-muter 7 putaran, 3 putaran, dipegang kepalanya minimal, digunting rambutnya sunnah, diberi nama sunnah. Ini ada di daerah tertentu yang dipegang bukan kepala bayi, tapi yang dipegang kepala yang bawa bayi. Ngawur nggak coba? Itu daerah sono, daerah sebelah seberang sono. Minimal megang kepala bayi, ini yang dipegang kepala yang bawa bayi. Ngawur coba. Hadirin rahimakumullah. Rasul dibawa muter-muter Ka'bah, saking senangnya dikasih nama Muhammad, Ahmad orang yang terpuji. Lahirnya Rasulullah menggemparkan dunia, seantero jagat dunia, patung-patung yang ada di negeri Romawi runtuh dengan seketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah cahaya penerang bagi umat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya ini catat dalam hadis kursi tadi, kalau ingin jadi umatnya Nabi Muhammad itu ada 5 syaratnya. Sifat umat Nabi itu di akhir zaman ada 5 sifat. Pertama, sifat umat Nabi Muhammad itu suka memuji Allah dan suka memuji Rasulullah SAW. Ini kita semua suka memuji Allah, suka mensanjungkan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sifat umat Nabi di akhir zaman yang diakui oleh Nabi, orangnya suka memuji Allah dan mensanjungkan Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Umat Nabi Muhammad di akhir zaman yang diakui sebagai umatnya senang memuji Allah dan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisannya sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suka menjaga diri. Jadi kita ini lupa menjaga diri kita masing-masing. Suka menjaga diri dari aurat. Yang ketiga, sifat umat Nabi di akhir zaman yang diakui Nabi Muhammad, suka berwudu. Ibu-ibu, bapak kalau mau tidur wudu. Ini boro-boro wudu. Kalau anjuran kesehatan disuruh sikat gigi. Mudah-mudahan kalau toh memang ada penyakit COVID-19 itu, Allah cepat hilangkan dengan maulid kita pada malam hari ini. Amin. Yang keempat, sifat umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, suka puasa. Puasa Senin Kemis. Apa andalan kita? Puasa Senin Kemis enggak, duha enggak, sedekah enggak, sholat malam enggak. Apa yang menjadi andalan? 5 waktu mah sudah kewajiban, coy. Coy apa bro? Salah nyebut bro jadi bro. Suka puasa. Lahirnya Nabi hari Senin, puasa Senin. Boleh enggak kita puasa hari kelahiran kita? Boleh. Kenapa enggak boleh? Sehari puasa, sehari enggak juga boleh. Puasa Nabi Daud kalau kuat. Yaumul Bid 13, 14, 15 di bulan Hijriah kita puasa. Boleh. Itu sifat umat Nabi di akhir zaman. Sifat umat Nabi yang kelima, suka sholat malam. Suka qiyamul lail. Wa tahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Komplit sholat 5 waktunya komplit. Amin. Kemudian sholat sunnah yang 10 rakaat komplit. Amin. Rawatibnya, nafilahnya komplit. Amin.
Allah buatkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Nabi, siapa yang komplit sholat sunnahnya, sholat rawatib yang mengiringi sholat wajib, baik sebelum maupun sudah, sebelum namanya qabliyah, sudah ba'diyah, 10 rakaat, dijamin dibuatkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baca hadisnya. Bangun malam, Allah memudahkan segala urusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita mau buat musola, buat yayasan, di track ibadahnya kepada Allah. 40 hari jangan berhenti, terus minta dibangunkan malamnya hari jam 3 malam untuk bertahajud kepada Allah. Nangis kita minta kepada Allah. Insya Allah, Allah turunkan apa maunya kita. Apa yang kau mau, kata Allah. Allah turunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita yang melaksanakan qiyamul lail. Ini bangun malam, kencing tidur lagi. Udah ngambil wudhu, gak jadi sholat tahajud. Malah tidur lagi, ngeliat motor masih ada, ngeliat sapi masih ada, aman, tidur lagi. Akhirnya subuhnya labas. Dan siapa orang yang melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum waktu subuh sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya dunia dan seisinya. Itu kebiasaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelima ini ada pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi hadis Rasulullah yang saya catat. Nanti pada yaumul kiamat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik, mengharap rahmat kasih sayang Allah, di hari kiamat banyak menyebut nama Allah. Dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya sudah kelihatan. Apa tanda-tandanya itu? Binatang yang aneh sudah mulai muncul. Banyak perempuan daripada laki-laki, kemaksiatan di mana-mana. Untung ada kegiatan Isra Mi'raj, untung ada kegiatan Maulid Nabi, untung ada kegiatan Syawal, menggairahkan umat Islam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang menyeru untuk kebaikan. Dunia masih jauh dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dunia ini akan ditiup pakai trompet, Bu. Trompetnya itu namanya sangkakala. Lebarnya selebar langit dan bumi ini. Karena planet-planet yang ada di penjuru antariksa ini ada jutaan planet. Ditiup yang pertama oleh malaikat Israfil, itu tiupan yang menakutkan. Dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Had ayat 1 sampai 2. Ditiup trompet itu terdapat menakutkan, semua menjadi gila, tapi tidak gila saking takutnya menjadi gila. Ibu-ibu yang hamil pada saat itu gugur kandungannya. Artinya di dunia mau kiamat nanti banyak ibu-ibu hamil tanpa suami. Gugur kandungannya dengan seketika. Takut, ada yang nyumput di kolong jembatan, ada yang nyumput di kolong masjid, ada yang macam-macam. Ada di bawah beduk barangkali. Ada yang di masjid zikir, ada yang nangis, enggak ngurus anak, anak ngurus ibu, ibu ngurus bapak, bapak ngurus anak-anaknya, lari kucar-kacir. Kecuali orang beriman tak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiupan yang kedua, tiupan yang mematikan. Mati seluruh makhluk yang bernyawa di muka bumi ini. Ada satu malaikat pencabut nyawa belum mati. Malaikat Israel namanya. Ngomong dia kepada Allah dengan bahasa Lampung. Ya Allah, nyak mekong mati katanya. Saya belum mati. Cabut nyawamu sendiri dengan izin Allah. Di mana mulkul pada hari ini milik siapa?
Saya raja di hari pembalasan, maliki yaumiddin. Maka mati dengan seketika kun fayakunnya Allah. Seluruh makhluk bernyawa mati dengan izin Allah. Tidak ada gunung, tidak ada laut, rata seluruhnya. Maka malaikat dihidupkan lagi, malaikat pentiup sangkakala suruh meniup yang ketiga. Ditiup kembali hidup manusia dengan seketika dengan izin Allah. Keluar dari kubur Nabi Muhammad di kota suci Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membersihkan kain kafannya dengan tanah merah. Ucapan bibir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan ingat istri dan anak-anaknya, tapi ummati, ummati, ummati. Umatku mana, umatku mana? Mana Bahrun? Mana Pak Bahrun mana? Dicari dia. Ummati, ummati, ummati. Kita boro-boro ingat kepada Rasul. Rasul ketika hari kesedihan ingat kepada kita, satu-satu dia ingat disebut dengan ummati, ummati, ummati. Sedih rasanya yang tidak sering baca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi menyambut salam kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi menjawab salam kita, apalagi di yaumil akhirat nanti. Ummati, ummati, umat kita. Kita semua dipanggil oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa setiap hari baca sholawat 10 kali habis sholat. Paling sedikit. Saya dalamkan 10 kali. Kadang-kadang 100 kali. Istighfar 70 kali. Nabi yang dijamin masuk surga tidak lepas 70 kali istighfar kepada Allah yang dijamin masuk surga. Kita boro-boro dijamin. Boro-boro dijamin. Istighfar kagak mau. Sikat gigi kagak mau. Istighfarnya boro-boro. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan sebelum kita dipanggil oleh Allah, kita punya bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih atas kehadirannya di Mushola An-Nur ini.